Oke, udah muncul ya. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini bersama Togi. Saya mahasiswa Teknik Geofisika angkatan 2024 dengan NRP 5017124063. Nah, jadi sama seperti eh, yang sebelum-sebelumnya. Jadi di sini saya akan mencoba mensimulasikan dari apa penugasan yang disampaikan. Nah, kurang lebih outline-nya di sini eh, saya diberikan arahan untuk mensimulasikan bagaimana eh, suatu eh, stress seismik ya, itu terjadi dengan namanya proses konvolusi. Nah, di sini juga saya akan mencoba menggunakan beberapa jenis wavelet, nggak beberapa sih. Saya di sini nanti akan menggunakan sepertinya dua jenis wavelet saja. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja. Jadi di sini sebelumnya untuk library yang digunakan itu udah NumPy, terus juga ada Matplotlib ya. Nah, di sini input parameternya sudah saya siapkan sebelumnya, yakni itu ada DT-nya itu 0,001 second, terus juga N-nya itu 200. Lalu T-nya itu 0,1 minus 0,1 sampai 0,1, terus untuk T2-nya itu nanti nilai dari sebanyak 200-nya itu dikalikan dengan DT. Nah, oke, untuk frekuensi wavelet-nya sendiri itu pertama-tama itu kita coba yang 30 ya. Nah, ini saya akan coba hal yang sama dengan apa ya yang sudah dilakukan sebelumnya oleh dosen pengampu saya. Nah, jadi di sini hal yang pertama harus kita siapkan ya ini nanti log koefisien refleksinya ya. Dan sini. Nah, itu mencarinya kita bikin aja refleks. refleks. Kita kasih nama reflektif itu aja. Ini zeros. Kemudian kita masukkan inputnya ya. Nah, ini sebenarnya udah ada di sebelumnya udah disiapkan juga. Jadi ini buat nilai dari refleksinya ini udah disesuaikan dengan di contohnya ya. Jadi saya tidak akan mencoba memvariasikan wave refleksinya. Jadi fokusannya di sini lebih ke eh, analisis waveletnya ya dengan variasi wavelet dan frekuensinya. Nah itu. Oke, sambil sebelum itu kita lanjut terlebih dahulu ya. Nah no, ini semoga saya tidak salah lihat ya. Kita coba. Oke, buah permukaan Kita kedua. coba. Jadi tugas pertama, silakan lakukan ini untuk yang recruit. Nah ini ya, ini udah saya coba sesuaikan. Dan kita kembali lagi ke eh, code kita, code saya. Oke, kemudian langsung aja kita plot dengan size-nya. Kita bikin berapa ya? Kecil-kecil aja ya. Kita coba variasi. Oke, lalu kita plot juga.
Jaminan. Oke, terus apa lagi ya? Keduanya. Nah, ini kita kasih warna merah aja ya. Nanti tebalannya sebenarnya nggak saklek gitu, sekarang berapa? 1,5 misal. Oke, terus ini kita import aksesnya. Ya, nanti dia ke bawah ya. Oke, lalu kita kasih judulnya apa ya? Hmm, dan aja lah, kasih namanya aja. Oke, ini untuk labelnya. Oh, nggak, belum tertutup. Labelnya kita kasih nama OF Web Stand. Dan ini buat labelnya, dia ini terhadap waktu. Kan tadi kita pakai T ya. Oke, bentar. Oke, terus udah kita paling nambahin apa ya? Grid aja deh biar kelihatan. Terus lalu ada apa? So, ada apa nih yang masuk? Relativity name. Oh, salah-salah. Nah, oke. Ada typo sedikit ya. Jadi ini harusnya tadi nilai nilainya nih udah sesuai. 0,6, 76 minus. Oke, udah. Oke, selanjutnya kalau udah kita bikin, kita eh, kalau misalnya saja guys, udah konsisten. Select di titik, open, mana misalnya, revisi ya. Oh, udah. Nah, selanjutnya di sini kita udah langsung masuk ke pemrosesan ya. Kita bikin loopnya ya. Ini kita kasih. Oke, for F, left, left, right. Hmm, prosesi, frekuensi. Nah, ini kita masukin sesuai ininya. Kalau tadi dimasukin 30, ya nanti yang keluar 30. Oke,
Sebentar. Nah, aja. Oke, saya kira ya, yang pertama kita masukin yang dekat. Oke, senang. Nah, ini buat rumusnya wavelet sendiri itu, nah, kita sederhanakan ya. Rumusnya wavelet itu berarti kan dia itu rumusnya satu min 2 pi f ya, kali t, terus dikuadratin, dikali eksponensial dari eh, pi kali f, ya 2 pi f kali t-nya. Terus dikuadratkan itu juga. Nah, kita masukin dulu aja ininya. Terus ini dengan pi dikali frekuensi. Refleks yang dimaksudkan sini ya. Dikali waktu, lalu dikuadratkan. Nah, itu baru kita masukin rumus Ricker-nya. Nah, ini sama aja. Masukin aja dia 10 min 2 kali pi 2. Nah, ini masukin, ntar inputnya masukin ini dia. Dikali eksponensial dari min pi 2. Oke, terus masukin juga Ricker seismik. Ya, Ricker-nya. Kita konvolusikan. Convert PPT, terus kita masukin juga repair flat. Nah, oke, habis itu oke, LT figure nih. Habis itu kita hmm, kita tampilin dua berarti ya wavelet. Berarti kita makanya subplot. Nah, ini kita bikin 1 kali 2 aja, biar nanti dia ngeplotnya kan kiri kanan gitu. Udah deh, ini tinggal masukin size picker, terus apa lagi ya? Hmm, saya super betul ya. Bilang tadi dua satu ya. Mungkin dua baris, eh 1 baris 2 kolom gitu. Ini jadi fotonya bersebelahan. Nah, ini buat yang pertama. Terus habis itu kita masukin, bebas sih kita masukin di kartu dulu ya. Kalau ke ini mestinya T1. Terus masukin warna B. Oke. Terus bacaannya tas sudah benar.
Ini kita kasih judulnya Carrot. Hmm, apa dia? Labelnya apa itu? Terus ininya TMS tuh. Baca kita masukin. Oh, terus habis itu yang kedua ini hmm, kita berarti masukin seismik karena kemudian tinggal seismik terus punyanya dan daerah. Hmm, udah benar kok. Bentar, ini ada sama. Udah benar. Speaker refleksnya diisi. Jadi pensel. Kok dia nggak kedetek ya? Sebentar Pak, lagi ngerjain tugas Pak. Ada apa Pak? Ada apa Pak? Lagi record ini Pak. Lagi bikin video tugas Pak. Spidol. Gak ono Pak. Pi- Pulpen ada. Saya Pak masih bikin video Pak. Lagi bikin video tugas Pak. Eh, ini udah benar kok harusnya. Tentatikal. Ya ini udah bener.
terus. Nah, coba ya kita kalau masukin 15 ini nggak langsung. Agak ini ya. Tapi ya udah kita lanjut dulu aja. Nextnya ada kita masukin Gaussian. Oke, buat rumusnya sendiri ini ya. Buat rumusnya sendiri saya pakai referensi yang ini. Oke, berarti kita input ke 0,01 misal. Habis itu Gaussian ini bersama sendiri itu satu min kuadratkan dikali eksponen min P per sigma dikuadratkan per 2. Buat seismic Gaussiannya sendiri berarti Gaussian. Ini masukinnya berarti bedanya cuma di Gaussian wavelet. Ini sama, terus ini juga ini sama juga. Jadi kita cuma bedain subplotnya ini Gaussian wavelet, inputnya T. Ini kita berikan ini warna merah. Gaussian wavelet ini Gaussian flat. Hmm, tabelnya itu ini sama subplotnya. Aduh, seismic Gaussian kedua Pak, ini berarti ini Gaussian juga Gaussian. Coba ya, ada yang kurang kah? Kita berapa satu min T per sigma kali. Hmm.
Ini temennya masih apa? Harusnya minyak terkaitan. Ini sama ini. Oke. Sigma belum terdefine. Mana ya? Tipenya di mana ya? Gaussian wavelet. Hmm, yes. Oke, buat hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini coba masukin dulu deh kalau kita pakainya yang ini tadi berapa? Ini yang 15. Kita naikkan lagi. Nah, ini kalau 60 nih. Dia lebih kasar. Lalu kita coba juga yang 20. Oke, terus ini. Nah, ini. Terus apa lagi ya? Sebenarnya hasil atau outputnya ini aja. Cuma di sini yang mungkin akan saya jelaskan kembali ya. Di sini kalau dilihat 30 itu kalau yang 60 ya. Pemakai yang 15. Kayaknya lebih enak pakai yang 60 aja deh. Nah, ini kelihatan banget nih perbedaannya. Ya sebenarnya kalau yang saya pahamin sedikit ya. Sebenarnya hmm, mungkin frekuensinya berapa? Di 60 ya. Oh ini. Ya sebenarnya ya kalau misalnya yang Ricard dia yang dominannya lebih jelas aja sih. Ini hmm, kayak yang seperti ini juga sama. Terus kalau yang Gaussian dia kayaknya lebih abstrak ya. Bukan abstrak sih. Mungkin dia eh lebih penyebarannya itu lebih lebar aja sih. Tapi kalau misalnya dilihat dari bentuknya, mungkin ini ya. Kalau dari bentuknya sendiri, dia lebih banyak gelombang di awalnya. Terus juga, bisa dibilang lebih tajam lah kalau pakai yang Raker. Mungkin itu yang saya pahami sedikit ya. Terus juga mungkin kegunaannya, kalau misalnya Raker itu lebih bisa dipakai buat
ngelihat eh, apa ya, saat transmisinya tuh saat ditransmisikan terus terlihat juga kan kayak refleksinya. Sedangkan kayaknya kalau misalnya yang Gaussian ini kayaknya dia cuman buat lihat detail secara alaminya, tapi kayak bisa buat bisa buat nganalisis juga, tapi eh, ya saya rasa kalau Ricker ini kayaknya bisa lebih merepresentasikan lah buat nyari perbedaan lapisan. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di next video.